Selamat siang buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nova Novita Siregar. Saya dari kelas 11-3. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Jepang pertama kali menyerbu Indonesia dimulai dengan serangan ke Tarakan di Kalimantan, selanjutnya ke Balikpapan dan Palembang di Sumatera Selatan. Wilayah Tarakan merupakan sumber minyak yang sangat penting. Dalam waktu yang sangat singkat, daerah tersebut dapat dikuasai oleh Jepang. Dalam Perang Asia Pasifik atau Perang Asia Timur Raya, Jepang memanfaatkan situasi untuk melancarkan invasinya ke Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dan pada tanggal 29 Januari 1942, Pontianak, Kalimantan Barat berhasil diduduki oleh Jepang. Pada tanggal 3 Februari 1942, Samarinda, Kalimantan Selatan berhasil juga diduduki oleh Jepang. Dan tanggal 5 Februari 1942, tentara Jepang tiba di Kota Bangun. Tentara Jepang menyerbu lapangan Gerbang Samarinda II yang waktu itu masih dikuasai oleh Tentara Hindia Belanda atau KNIL. Pada tanggal 10 Februari 1942, Banjarmasin dikuasai oleh tentara Jepang. Dan pada tanggal 13 Februari 1942 pagi hari, tentara Jepang bersiap menyerang kota Palembang. Persiapan dilaksanakan dari pangkalan militer Jepang di Malaysia. Dengan kekuatan udara, Jepang bersiap menyerang Palembang yang saat itu masih diduduki oleh Belanda. Kemudian Angkatan Laut Jepang bergerak menuju Palembang. Penyebab Jepang berencana menyerang Palembang adalah adanya embargo minyak yang diberlakukan Amerika terhadap Jepang. Tidak ada jalan lagi kecuali mengambil alih kekuasaan Belanda di Palembang. Karena Palembang merupakan basis minyak bagi pemerintahan Belanda di Indonesia saat itu, maka minyak yang diambil Belanda dari Palembang juga dijual ke negara-negara Eropa termasuk Amerika. Jepang dapat menguasai Sungai Grong dan Pelaju. Demikian asal mula penderitaan warga Sumatera Selatan dan kekejaman penjajahan Jepang. Rencana penyerangan langsung atas perintah Kaisar Jepang. Dengan jatuhnya Palembang itu sebagai sumber minyak, maka tentara Jepang mulai masuk Pulau Jawa. Di dalam menghadapi ofensif Jepang, pernah dibentuk suatu komando gabungan oleh pihak serikat, yakni yang disebut dengan AMDACOM atau American British Dutch Australian Command, yang markas besarnya ada di Lembang dekat Bandung dengan panglimanya Jenderal H. Terpoorten diangkat sebagai Panglima Tentara Hindia Belanda KNIL pada akhir Februari 1942. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tejar van Starkenborgh telah mengungsi ke Bandung disertai oleh pejabat tinggi pemerintah. Pada masa itu, Hotel Hoffman dan Pringer penuh dengan pejabat tinggi Hindia Belanda. Tanggal 14 Februari 1942, Jepang menurunkan pasukan payung di Palembang. Pada tanggal 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki oleh tentara Jepang. Tanggal 2 Maret 1942, tentara Belanda berusaha merebut Subang kembali, tetapi ternyata gagal. Serangan kedua atas Subang dicoba pada tanggal 3 Maret 1942 dan sekali lagi tentara Hindia Belanda berhasil dipukul mundur. Untuk terakhir kalinya, tentara Hindia Belanda mengadakan serang dalam usaha merebut Kalijati dan mengalami kegagalan pada tanggal 4 Maret 1942. Tidak adanya dukungan terhadap yang perang gerilya yang dilakukan oleh Belanda dalam mempertahankan Pulau Jawa ikut memudahkan pendaratan tentara Jepang. Melalui Indramayu dengan cepat, Jepang berhasil merebut pangkalan udara Kalijati untuk dipersiapkan sebagai pangkalan pesawat. Hingga akhirnya tanggal 9 Maret tahun Showa 17, upacara serah terima kekuasaan dilakukan antara tentara Jepang dan Belanda di Kalijati. Demikianlah cerita singkat yang saya paparkan. Jika ada salah tutur kata dari saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.